Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat anugerah, buat kesempatan di hari yang baru, di mana kami dapat menikmati kembali sukacita di dalam Engkau. Kami percaya semua karena pertolongan dan berkat Tuhan. Pagi hari ini kami hendak mendengar, merenungkan bagian-bagian dari firman-Mu. Berikanlah kepada kami urapan berkat, sehingga kami dapat memahami dan mengertinya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 119 ayat 22 sampai ayat 24. Gulingkanlah dari atasku cela dan penghinaan, sebab aku memegang peringatan-peringatanmu. Sekalipun pemuka-pemuka duduk bersepakat melawan aku, hamba-Mu ini merenungkan ketetapan-ketetapanmu. Ya, peringatan-peringatanmu menjadi kegemaranku, menjadi penasihat-penasihatku. Kita belajar dari pemazmur, meskipun beliau adalah seorang yang mengalami banyak hal dari Tuhan, tetapi kondisi itu tidaklah membuat pemazmur terbebas dari yang namanya tekanan hidup, yaitu berupa cela dan penghinaan. Ketika seseorang mengalami cela dan penghinaan, biasanya seseorang akan terprovokasi untuk ikut serta di dalamnya, atau bahkan mungkin mengadakan pembalasan-pembalasan yang sifatnya lebih besar dari apa yang dilakukan orang terhadapnya. Karenanya, ketika kita membaca ayat yang ke-22 sampai 24, ada satu prinsip yang berbeda yang dilakukan oleh pemazmur saat dia berhadapan dengan cela dan penghinaan. Dia meyakini bahwa saat dia memegang peringatan-peringatannya, dia berhak sebenarnya untuk meminta kepada Tuhan atas apa yang dia alami untuk ditiadakan. Gulingkanlah dari atasku cela dan penghinaan. Pemazmur tidak terprovokasi dengan celaan dan hinaan dari pihak-pihak orang-orang fasik, orang-orang yang tidak mengenal. Bahkan dia percaya ketika dia memegang peringatan-peringatan Tuhan, maka sesungguhnya dia ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan menjadi pembela baginya. Itu sebabnya dia sampaikan ayat 23, sekalipun pemuka-pemuka duduk bersepakat melawan aku, hamba-Mu ini merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Bagi pemazmur, meskipun para penguasa, pemuka-pemuka bersepakat melawannya, tetapi itu tidak akan memprovokasinya untuk berbuat kejahatan. Tidak berubah setia. Tidak memalingkan mukanya dari Tuhan. Dan juga tidak terpengaruh oleh provokasi yang muncul itu. Tetapi justru dia katakan, hamba-Mu ini merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Meskipun ada orang pemuka-pemuka bersepakat melawannya, satu konsep yang dipegang oleh pemazmur bahwa dia ingin selalu merenungkan ketetapan-ketetapan Tuhan. Artinya dia tidak mengizinkan pikirannya itu dikacaukan oleh pihak-pihak yang ada di sekitarnya. Lalu ayat 24, ya, peringatan-peringatanmu menjadi kegemaranku, menjadi penasihat-penasihatku. Peringatan-peringatan Tuhan itu
menjadi nasihat yang utama ketika dia menghadapi celah dan penghinaan. Dia selalu mencari jalan dari Tuhan, bagaimana dan apa jalan yang terbaik. Bapak, Ibu, Saudara, pelajaran yang berharga bagi kita. Mungkin kita berhadapan dengan celaan, dengan hinaan. Jangan terprovokasi oleh celaan dan hinaan itu. Tapi mari kita belajar untuk memegang Taurat-Taurat Tuhan. Untuk hidup sesuai dengan ketetapan-ketetapan Allah. Selalu mencari Tuhan. Karena disitulah kita akan melihat bagaimana kehidupan kita ini selalu berkemenangan di dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.